Ini acara adalah tidak ada lain doa bersama bertasyakur kepada Allah. Bapak Sarikun beserta Ibu, alhamdulillah memiliki putri yang namanya Tri Ayu Astuti. Tri berarti anak ketiga ya? Oh betul ya, masya Allah. Iya, setahu saya Tri itu 3 ya, masya Allah. Berarti besok akan dilangsungkan prosesi akad nikah. Mas Yogi mendengar ini, Mas Yogi? Oke. Disimak dengan baik. Iya, siap. Mbak Ayu, perasaan hari ini bagaimana? Deg-degan. Mas Yogi sama deg-degan, Mas? Sama katanya. Sama. Ibu Dewan masih deg-degan juga? Ya. Ibu, coba saya tanya. Ibu masih ingat ketika mau jadi pengantin, Bu, rasanya gimana? Sama, deg-degan. Deg-degan sama Bu dulu. Sama. Apa udah lupa? Sama lah deg-degan. Saya kira sama. Sama. Tapi kebahagiaan yang luar biasa untuk calon pengantin ataupun pengantin itu adalah memang luar biasa. Dan semua ini harus diniatkan terkhusus untuk Mbak Ayu ini dan Mas Yogi ini. Niatkan pernikahan itu adalah ibadah. Betul, Bu? Betul. Bu? Iya. Ibu dulu mau nikah sama bapaknya itu niatnya ibadah apa bukan? Ibadah. Ibadah. Kalau sudah diniatkan ibadah, calon pasangan hidup kita mau bawa kendaraan Mercy ataupun motor ataupun jalan kaki karena niatnya ibadah, jadi apa enggak? Jadi. Ini saya tanya ibu-ibu yang punya anak perawan. Bu, ceritanya gini nih, ceritanya dulu ya. Ibu punya anak gadis. Datang 2 orang laki-laki, yang satu bawa Mercy, yang satu jalan kaki. Ibu pilih yang mana? Oh gitu. Iya, urusan rental atau apa bodo amat begitu. Yang penting Mercy gitu. Gak beres dah ini mah. Baru diajak segitu aja udah oleng. Ya. Kalau diniatkan ibadah, masya Allah. Karena ibadah itu akan ada tantangan dan rintangan, nih ya. Tidak apa-apa. Namanya juga kita ibadah, betul tidak? Betul. Maka Mbak Ayu mungkin waktu berjumpa pertama kali dengan Mas Yogi ini, kalau zaman sekarang beda Bu dengan dulu, betul nggak Bu? Mungkin kalau Mbak Ayu dengan Mas Yogi ini berjumpa mungkin bisa saja di mall, betul nggak? Kalau zaman dulu kita, Mas Arikun ketemu mamanya di mana? Ketemu ibu Pak? Coba itu. Untuk lagi gelantungan malah apa? Iya. Enggak apa-apa. Ini lain zaman, enggak apa-apa. Betul tidak? Enggak apa-apa. Seiring dengan perkembangan zaman pasti ada perbedaan. Bu Supiati dulu udah ada yang namanya selfie. Tuh belum. Handphone juga mungkin baru apa? Monopolik apa namanya? Belum ya? Belum ada handphone. Masih pakai kaleng itu ya, pakai kabel gitu ya. Halo, intercom. Pakai surat mungkin ya. Ya Allah. BlackBerry. Tapi memang kalau cinta itu kuat ya, Bun. Betul tidak? Allahu Akbar. Ibu masih ingat waktu pacaran sama bapaknya dulu? Udah lupa tuh. Coba Bu, ingat nggak? Udah lupa tuh. Udah lupa? Aduh, jangan dilupakan atuh Bu. Jas merah kan ya, jangan lupain sejarah itu Bu. Masya Allah. Nggak pacaran soalnya Tat. Oh nggak pacaran, langsung jadi. Iya. Wah hebat waktu ini. Jarak jauh LDR ya Bu. Masya Allah, memang kekuatan cinta itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang, Idin, saya harus banyak nanya nih karena ini suasananya udah sore.
Ibu sama suami masih cinta? Masih. Ah, dikit yang jawab. Ini kan orang banyak ini. Apa udah pada gedek sama suami? Jawab Bu. Masih. Nih, saya nanya nih. Ibu masih sayang sama suami? Masih. Gitu dong. Masya Allah. Berapa persen? 99,9. Ah, udah berkurang itu Bu. Masya Allah. Tapi Bunda lagi nggak masalah kan sama suami kan? Oh ya baik ya. Oh enggak dong, dari wajahnya bahagia kok. Betul tidak? Amin. Masih cinta sama suami Ibu? Masya Allah. Emang kekuatan cinta itu luar biasa, dahsyat. Dulu waktu pacaran Bun, dulu berdua aja ceritanya ini nyamuk gigit kita 11 nyamuk. Kerasa nggak waktu pacaran? Enggak. Itu nyamuk 11 nyedot darah kita bareng. Kerasa nggak waktu kita lagi pacaran? Kerasa. Kalau nggak kerasa berarti hilang rasa udah. The power of love itu memang luar biasa. Mati rasa. Mungkin ini pun dialami oleh Mbak Ayu dengan Mas Yogi. Masya Allah. Siang terbayang, malam terkenang. Wes. Masya Allah. Dimanapun ada kamu. Ada kamu. Mau makan. Ingat kamu. Tuh apa? Mau minum. Dimanapun. Ingat kamu. Mau masuk WC juga. Love is blind. Cinta nggak pandang tempat. Betul tidak? Tapi kekuatan cinta luar biasa, Masya Allah. Mungkin dulu Mas Yogi waktu ta'aruf, bahasanya ta'aruf. Kalau bahasa anak muda sekarang itu adalah wakuncar. Ada lagi ngedet, tahu ngedet? Tahu. Tahu nggak ini? Tahu. Iya, main gitu ya. Masya Allah. Ta'aruf. Masya Allah. Dalam bahasanya kan kalau orang lagi bercinta, bahasanya bagus-bagus biasanya. Betul tidak? Bu? Betul nggak nih? Betul. Coba kita tes. Mbak Ayu bilangnya ke Mas Yogi apa emang? Nggak apa-apa, sok. Apa? Dudung. Oh iya. Itu berarti panggil kesayangan mungkin ya. Kita nggak tahu Bu maknanya apa. Beliau tahu nih. Iya, dudung gitu ya. Artinya apa tuh? Sayang banget gitu. Ya. Mungkin 2 level dari ayang mungkin ya. Kita kan nggak tahu, zaman kita lain Bu. Kalau Mas Yogi bilang ke Mbak Ayunya apa? Bubu. Oh ya bubu, dudung bubu. Bubu. Ya itu bahasa, mungkin bahasa yang siloka mungkin bahasa kita ya. Kalau bahasa Sunda itu siloka, silok can kabuka gitunya. Bahasa-bahasa yang memang itu adalah bahasa kesayangan. Termasuk ibu, bunda, ke bapaknya bilangnya apa? Ibu kalau manggil suami apa? Yang ngajarin anak. Supiati apa? Papi. Kepaksa kan nih? Papi, alhamdulillah. Kalau udah Ibu Supiatinya bilang ke Asarikunya suaminya adalah papi, pasti suaminya bilangnya mami. Karena itu pasangannya. Papi, mami, mama, papa. Naik bahasa Arab dikit, abi, Umi. kasar dikit, bapak lu, malu. Ada pasangannya, betul nggak? Maka perjalanan pernikahan ini sedikit pesan dari saya nih, khusus juga untuk calon pengantin Mbak Ayu dengan Mas Yogi. Niatkan ibadah. Nanti kalau ada tantangan, rintangan di dalam rumah tangga, kalau sudah diniatkan ibadah, insya Allah akan dilewati dengan baik. Ustadz bukan nakut-nakutin, namanya tantangan dalam rumah tangga itu ada nggak?
Banyak. Jawab Bu, bantuin saya ya. Ada. Ustazah sendiri itu dalam rumah tangganya ada nggak tantangannya? Oh, ada. Pasti. Termasuk Ustadz juga ada nggak tantangannya dalam rumah tangga? Banyak. Ibu Dewan ada nggak tantangannya? Ada. Ada. Ibu-ibu yang hadir pasti ada tantangannya. Ustadz ngomong gini bukan nakut-nakutin Mbak Ayu dengan Mas Yogi. Ini artinya kita perlu persiapan. Betul Mbak? Iya. Sekarang Mbak Ayu dengan Mas Yogi besok akan adanya akad nikah. Penampilan Mbak Ayu cantik luar biasa. Mas Yogi juga gagah luar biasa. Ini harus dipertahankan, Mbak. Betul nggak? Jangan nanti sudah melewati yang namanya pengantin baru. Kalau pengantin baru udah nggak usah diceritain lagi dah. Betul nggak? Kan katanya laksana raja dan ratu. Bagaikan permaisur. Duhai senangnya pengantin baru. Boleh Bu, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa saya nyanyi ini. Boleh. Iya, iya. Jadi Tat, nyanyinya Tat. Oh gitu ya. Ibu bantuin ya ujungnya lalalanya. Duhai senangnya pengantin baru. Udah pada makan Bu? Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Kebayang. Ibu juga dulu jadi pengantin baru pernah Bu ya? Pelaminannya indah nggak dulu Bu? Indah. Luar biasa, banyak bunga, pengantin baru masuk kamar, harum nggak? Harum. Sekarang masih harum apa udah bau? Masih harum. Fresh care. Minyak apa? Kemana minyak wanginya ini? Masya Allah. Dulu waktu ta'arufan, dulu nih Bu, flashback ke belakang dulu waktu ta'arufan. Papanya dulu ya, waktu ta'arufan begitu main ke rumah kita, minyak apa aja dipakai, betul Bu? Yang wangian sudah dipakai semua, alhamdulillah. Bedak dipakai, lipstick dipakai, bulu mata udah ada dulu Bu. Lipen stick, bener bahasa dulu itu Bun. Lipen, iya. Begitu dioleskan ke bibir itu bukan malah bagus ya, malah serem. Ya enggak apa-apa, itu kan di zamannya, betul tidak? Masya Allah. Ini pipinya biar agak sedikit memar-memar Bu, betul nggak? Tampar. Aduh Bunda, Masya Allah. Nah kalau Mbak Ayu tahu misalkan Mas Yogi mau main kemarin ke rumah, mau ta'aruf gitu ya, mau silaturahmi, Mbak Ayu suka berdandan dengan rapi, dengan cantik, dengan luar biasa. Itu belum menjadi ibadah waktu itu, karena belum adanya akad nikah. Terus misalkan Mas Yogi lagi main ke sini bertamu, ya, di ruang tamunya disuguhin minumnya, kopi ataupun air putih. Itu belum sampai kepada tatanan nilai ibadah seorang istri, pahalanya kepada suami, karena belum akad nikah. Maka kalau itu sudah dilakukan, misalkan ada tamu ngasih air minum, nanti kalau sudah akad nikah, kebiasaan baik itu jangan hilang. Bisa dipahami baik? Bila perlu Mas Yogi pulang kerja biasanya jam berapa Mas? Pagi. Oh, pagi.
Bener nih mas? Pasti gajinya gede kalau berangkatnya udah sore. Ya enggak apa-apa. Berarti pagi itu jam berapa mas? Jam 2. Wah, harus terjaga tidurnya. Nggak apa-apa Mbak Ayu. Ini bagus momentum sambil menunggu kepulangan suami. Nanti setelah akad nikah, bahasanya saya suami setelah akad nikah, usahakan Mbak Ayu ini 2 rakaat tahajud. Allahu Akbar. Insya Allah. Ngomong-ngomong Mbak Ayu subuh sering kesiangan nggak sekarang? Enggak. Alhamdulillah. Iya dong. Mamahnya kesiangan nggak? Nggak pernah ya? Iya. Sarikun bapaknya kesiangan pernah subuh? Nggak pernah. Iya, jangan sok tahu. Enggak ya Pak ya? Jangan kenceng-kenceng Bu, malu calon mantu ada. Iya. Sekarang banyak pensiun banyak ya. Jam 2 pulang. Itu ada momen tuh bagus berarti buat Mbak Ayu. Kipas itu nyalain. Jangan sampai nanti suami setelah akad nikah sudah sah begitu pulang, Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Gak taunya mbaknya lagi tidur. Tapi Mas Yogi juga ada pesan nih, Mas. Halo Mas. Oke Mas. Nanti kalau salam pertama, Mas, misalkan nadanya begini, Assalamualaikum, nggak jawab tuh. Ternyata Mbak Ayu mungkin sudah ketiduran saat itu. Salam yang kedua harus lebih pelan dari salam yang pertama, Mas. Mas, halo, ya. Walaupun capek nih. Assalamualaikum, nggak jawab, mungkin tertidur, lelap. Salam ketiga harus lebih pelan lagi dari yang salam kedua tuh Mas. Dengan khawatir ganggu tidurnya istri tuh. Ini Rasulullah begitu Bu. Bu, suami ibu gitu nggak? Suami pulang kerja nih, Assalamualaikum, nggak ada jawab, ibu lagi tidur. Kira-kira salam yang kedua makin pelan makin kencang. Salam ketiga habis pintu Pak ditendang. Tidur apa mati lu Mak? Enggak ya insya Allah ya. Sayang nih bapak-bapaknya nggak kumpul sih ya. Nah, jadi salam ketiga itu lebih pelan. Rasulullah itu begitu Bu. Ini dalam tarikhul Islam, dalam sejarah itu dijelaskan. Begitu Bu ceritanya. Mas Yogi ya. Nih, kalau ngelihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya Rasul, kok kenapa makin pelan? Justru semakin pelan semakin tidak terdengar, semakin tidak terbuka pintunya dong Ustaz. Rasulullah gelar dia tidur di depan pintu. Allahu Akbar, subhanallah. Tuh, begitu Mas Yogi. Jangan ngamuk. Nggak dibuka pintu, lewat jendela, gedor, cukai, bangun. Tidur apa mati kamu Bang? Jangan, nggak boleh. Kalau ngelihat sejarah Rasul langsung gelar sejadahnya, dia tertidur berbaring di depan pintu. Begitu Siti Aisyah bangun, Masya Allah, melihat Rasulullah tertidur di depan pintu. Langsung Bu, istri solihah itu sampai menangis. Menangis ngelihat suaminya di depan pintu, kaget berarti nggak dibuka pintu, tertidur lelap, nangis langsung, ya Rasulullah, maafkan kesalahanku. Kira-kira kalau kita dibandingkan ibu nih, bapaknya ada di lawang pintu nih, ibu bangun tertidur, kira-kira apa yang ibu lakukan? Gila apa tidur lawang pintu? Sana minggir. Itu istrinya Rasulullah Ibu menangis, merasa berdosa, nggak bukain pintu suami ketika pulang. Masya Allah. Bayu, ingat ya, sejarah ini bukan sebatas dongeng, tapi sebagai tarbiyah pendidikan. Ustadz, saya harus
terjaga tidur saya jam 2. Gak apa-apa, mungkin setelah sholat isya Mbak bisa tertidur terlebih dahulu. Biasakan nanti tidur lebih awal, nanti mungkin bangunnya itu sebelum jam 2. Momennya bisa diambil untuk sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Bu, suka bangun tengah malam? Ngapain? Ada aja jawabannya, mau kencing. Iya, nggak apa-apa. Masing-masing kebiasaan ya Bu ya. Terus habis pipis langsung tidur lagi. Di situ juga di kamar mandi. Jalan dulu atuh ya ke tempat tidur. Mending langsung tidur lagi di situ. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam rumah tangga itu memang sebetulnya tidak ada yang paling hebat pun, nggak ada. Saya katakan nggak ada. Izin ya Ustazah, nggak ada kan Ustazah ya? Yang paling pinter banget, yang paling hebat banget dalam rumah tangga kita nih nggak ada, kecuali Rasulullah SAW. Yang namanya menyatukan dua sifat yang berbeda, betul nggak? Ada aja masalah, betul Bun? Ibu selama rumah tangga dengan suami ibu, pernah nggak ibu ngomel sama suami? Oh kan? Iya. Bapak-bapak nih, yang ada aja dah jawab Pak. Pak. Semuanya nih yang merasa bapak-bapak. Pak. Pernah nggak ngomel sama istri? Nggak pernah tuh, nggak pernah lewat yang pagi. Iya. Pasti namanya rumah tangga itu ada. Karena dua sifat yang berbeda disatukan, maka cari pasangan yang sempurna itu nggak bakalan dapet. Betul nggak? Betul. Justru ketidaksempurnaan daripada perangai akhlak kita ini, yang satu memang tidak sempurna, yang satu tidak sempurna, disatukan, akhirnya inginnya menjadi sempurna. Karakter manusia itu berbeda-beda. Apalagi ketika di dalam ta'arufan baik, pas sudah punya anak, Masya Allah berubah total. Dulu waktu pacaran bahasanya indah banget. Sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun udah punya anak, bahasa mulai berbeda. Ada yang kayak gitu Bunda? Kata papahnya waktu pengantin baru nih, belum jadi papa berarti karena belum punya anak, misalkan ai atau sayangku, apa tadi jawabannya, bubu ya gitu ya, bubu ya, ya duduk gitu ya, minta air hangat dong, siap laksanakan, sampai harus cium kening dulu, langsung Mbak Ayu langsung ke dapur, tapi syaratnya setelah akad nikah ya, langsung ke dapur cari air hangat, ini ayangku, ini bubu gitu ya. Diminum 1 tegukan itu sudah akan menjadi nilai ibadah, alhamdulillah. Tapi pertahankan hal kebaikan itu, karena kadang ada perubahan-perubahan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Ketika lewat pengantin baru, masa sudah berganti, zaman sudah berganti, masing-masing keburukan sudah muncul, bahasa sudah lain. Masya Allah, kadang-kadang apa jawaban ibu? Jawab Bu, apa sih? Coba papa minta air hangat dong, apa jawaban ibu? Oke, nggak apa-apa Bu, ayo keluarkan Bu, keluarkan, jangan disimpan. Papa pengen makan dong, apa jawaban ibu? Iya, terus Bu, terus. Penjiwaannya dong Bu, ayo, biar sakit jiwa sekalian. Iya Bu. Ambil aja sendiri nggak apa-apa. Kita kan rumah tangga udah lama, masa nggak hafal sama dapur sendiri? Waduh, bahaya, nggak boleh. Ayo nggak boleh ya. Nah, mamanya kan nggak pernah begitu sama papa ya? Nggak pernah kan mamanya kan? Sering nggak pernah, insya Allah. Sebab salah satu di antara ciri seorang istri yang soleha adalah selalu taat atas perintah suami. Amin. Tapi perintah-perintah yang baik-baik. Kalau kemaksiatan enggak.
Tapi selama itu perintahnya adalah tidak bertentangan dengan syarak, dengan hukum Allah, wajib seorang istri taat patuh terhadap suami. Paham ibu? Kedengeran ini? Baik. Begitupun suami, sama. Karena seorang istri itu adalah ingin Nah itu iya. Nanti Mas Yogi satu ketika Mbak Ayu ini pengen ngajak jalan-jalan ke luar negeri. Berangkat jangan Mas? Berangkat kalau ada rezekinya. Ada, insya Allah didoakan banyak rezekinya. Amin. Cuman Mbak Ayunya permintaannya juga harus sesuai dengan kemampuan Mas Yogi. Ya Mbak ya? Mas Yogi gajinya sebulan itu misalkan 40 juta. Aminin Bu. Ya siapa tahu ini juga buat suami ibu. Amin. Amin. Ya. 40 juta. Halo. Apa saya kekecilan Bu? Ini ibu-ibu suami lebih dari 40 juta? Aduh maaf, sorry, just kidding. Berarti saya yang salah. Naik dikit, 100 juta. Amin. Berapa bulan? Oke. Ustadz belum tahu. Enak aja. Suami saya kata ibu-ibu yang hadir ini sebulan itu 100 juta loh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang gelundung. Tapi kalau gajinya 100 juta sebulan kerja apa ya Bunda? Ya mungkin ada mungkin rezekinya, mungkin ya. Nah, ya buktinya ibu-ibu ini kan bapaknya berapa duit tadi sebulan gajinya? 100 tuh. 100 apa? 100 juta. Alhamdulillah. Cocok. Misalkan weekend hari liburan mau minta ke Singapura ataupun mau kemana, ke Jepang atau apa, orang sebulan 100 juta. Betul tidak? Mungkin ngimbang, mungkin. Tapi kalau di bawah itu harus juga memahami suami kita misalkan gajinya cuman sebulannya itu 100 ribu. Jangan minta jalan-jalan ke Singapura. Nyampe sih nyampe, tapi kan renang Bu. Lewat laut sono mojai. Renang nantinya. Nah, jadi harus sesuai dengan kemampuan. Tapi jadilah seorang istri yang solehah manakala taat kepada suami. Karena ketaatan Mbak Ayu kepada suami, insya Allah itu akan memudahkan Mbak Ayu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu reguk air yang diminum oleh suami dengan ketaatan sang istri akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, akan menjadi salah satu nilai kebaikan buat sang istri. Jadi kesimpulannya Bunda, maaf bukan saya ngajarin kepada ibu yang sudah pada pinter ya Bu ya. Bu, ini mah kita sharing, betul nggak? Nah nanti papanya pulang, mah siapin air hangat mau mandi, siapin jangan? Siapin jangan? Siapin. Ayo dong, siapin, kan udah ngaji nih. Oh, siap papa. Mau air hangat apa air panas sekalian? Nah, gitu. Iya. Atau begitu pulang, begitu dijawab Assalamualaikum, aku jawab Waalaikumsalam. Oh papa sudah pulang, cium tangan. Udah biasa kan itu Bu ya? Betul nggak? Benar. Cium tangan. Gimana papa di perjalanan selamat? Alhamdulillah. Itu yang patut bertanya. Jangan pertanyaan yang pertama adalah Pah mana? Ini apa ini? Jangan itu dulu. Biar papanya duduk dulu. Papa duduk, mau minum apa? Kopi, teh, atau susu? Nah, kata papanya, boleh deh mas susu. Bikinin air susu. Siap Bu? Ada susunya di kamar? Di dapur. Iya, ternyata dilihat ke dapur, wah susunya sudah habis. Ini kemana aja nih Bunda nih? Iya. Iya. Itu adalah merupakan bentuk ketaatan. Itu yang sederhananya. Banyak lagi ketaatan-ketaatan yang baik. Dan yang terakhir, sebagai sang suami, ini saya juga pesan buat Mas Yogi.
kepala di dalam rumah tangga itu adalah harus bisa membimbing sang istri kepada kebaikan. Setuju? Setuju. Dan Mas Yogi nggak boleh marah-marah berkata-kata kasar terhadap sang istri. Oh Mas, kesel banget saya Ustadz sama istri saya. Misal satu ketika diuji, sabar, sabar. Nggak boleh memaki-maki istri ya Mas ya. Karena ini adalah merupakan jodoh yang Mas pilih, anugerah dari Allah. Wala yuqabih, jangan menjelek-jelekan pasangan kita. Betul Mas? Kalau Mbak Ayu udah cantik, cakep, alhamdulillah. Nanti bahasanya jangan kasar Mas Yogi. Nanti kalau Mbak Ayu udah bisa masak Mbak, nanti masaknya kalau keasinan jangan marah-marah Mas. Betul Mas? Ingat Mas ya. Begitu Mas cicipi sayurnya asinnya melekek. Tahu melekek nggak Bu? Orang sini. What is the meaning melekek? Melekek itu asin banget apa Bu? Asin banget. Asin banget gitu ya. Lebih baik bagaimana? Contoh Rasulullah ketika istrinya masak terlalu asin, apa kata Rasul? Indah luar biasa. Kalau dibahasakan kita nikmat. Kalau nggak percaya, monggo dicobain aja sama mama. Begitu dicoba sama istri Rasulullah, asinnya melekek. Tuh begitu hebat, itu sebuah pelajaran besar. Jadi jangan marah dulu, tapi langsung enak pokoknya masakannya luar biasa. Nggak percaya silahkan bubu cobain. Itu bener nggak? Silahkan mama cobain, nanti akan terasa sendiri. Ya Allah, ternyata keasinan. Langsung istri Rasul di situ juga nangis Bu. Maaf, masak keasinan. Tuh, coba ibu begitu enggak? Ibu udah masak capek-capek sampai keringetan luar biasa. Bapaknya makan. Kata bapaknya, asin amat. Apa jawaban ibu? Wah, tambah air aja no. Udah dimasakin, banyak protes, makan aja yang ada. Waduh, nggak boleh begitu Mbak Ayu ya. Maka insya Allah dengan dua hal ini, insya Allah ini sebagai satu pesan. Mudah-mudahan Mbak Ayu dengan Mas Yogi rumah tangganya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, Mbak Ayu harus taat kepada suami, dan Mas Yogi juga jadilah peran sebagai kepala di dalam rumah tangga. Nanti setelah akad nikah, ajak keluarganya dalam hal kebaikan, dan ingat Mas, jangan sampai menyakiti perasaan sang istri. Betul? Setuju? Nah, apapun yang dilewati di dalam rumah tangga, ujian memang pasti ada, tapi niatkan ibadah, insya Allah Allah bakal memberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita